Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairal huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saudara? Saji. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. La yukallimu Allah yawmal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi wong telu iku lajikan linuhumullah ora bakal ngomongi hum ing salah sapa Allah yaumul qiyamah ing dalam dino kiamat wala yusakkihim lan ora bakal anyuciaken sapa Allah him ing salah wala yandur ilaihim lan ora bakal ningali Allah ilaihim marang salasa wala hum lan iku tetep kabeh salasa ada gunane mutawi siksa kang kami kang loro siji sayhun zani wong tuwa zanen kang zina pamalikun kadabun lan raja kadabun kang goro wa ailun lan wong miskin mustakbirun kang gede rawang ngariwayat akan hadis sapa muslimun imam muslim al-ailu utawi al-ail iku al-fakir wong kang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semakin mereka pengajian malam pengajian hari Jumat mulai setelah lama libur Ramadan liburan maka semakin mulai pengajian Riyadhus Shalihin seesena hadis-hadis yang penuh dengan nasihat yang bisa dipergunakan untuk berpidato atau memberikan mau'izah di masyarakat. Jadi esen hadis Riyadhus Shalihin sabaraha temaneka yang dalam nyeritakan banyak hadis yang mengandung nasihat sehingga bisa menjadi bahan untuk memberikan nasihat. Hadis semakin hadis menerangkan tentang bagaimana telok orang di Allah Taala nanti nang kiamat mereka loe jabuin, loe jeling, loe bolak sama sekali. Ada orang yang telok. Nah, akhirat kalau Allah ke sokre, berarti pasti masuk neraka. Mau yang ke sokre mengira. Nomor 2, Syaihun Zani. Syaihun Zani nikah orang tua seazina. Orang yang tua itu jangan zina. Nikah Syaihun. Syaihun ini kan yang dalam bahasa Arab orang sama lampaui umur 40. Jika Syaihun. Jadi mungkin umur 40, jika sabun ya. Yang sabun pemuda. Begitu umur 40 ke atas, Syaihun. Tapi orang umur lebih dari 40 kipat kuntujan azina, ini kesoker di pengiran ini. Alamat mate lo Islam, alamat mate yang sang mengorakan. Nikah.
Artinya orang yang tambah tua kok tambah sadar. Nenek tambah tua tambah mursal. Nah karena mungkin ngodah meleng, mereka kadang-kadang di orang yang kepatok. Olehnya pikiran tenyeng, badan tenyeng, pengalaman orang. Jika orang yang kima sebenar, kima salah. Orang yang teori. Untung mengatakan umur sedikit berenang kodok, diajarin kima sebenar, kima salah, tidak sadar. Tapi alakoh orang yang engkau keler, engkau salah ya. Nah, ini ketuan nangatnya ketuan terletak. Tapi mengatakan tempat umur sedikit kalau diajarin tentang dosa, maka yang terjadi nak mereka mengira perusahaan merasa dosa. Mengibalain semalain sesalah. Seolah melaksanakan apa cepon pikir. Melaksanakan terang-terangan. Seorang pun nama melaksanakan kalau keduan patokan utama ada konsep kebenaran. Napa saya kocak bener? Ini kenapa sebenarnya pikiran bibi? Mau perjajah, orang pikir kalau bener. Boleh ngalah dari situ hadis. Allah Ta'ala adabu, Kanjeng Nabi adabu dalam hadis mereka. Kullun mauludun ala fitratil Islam. Semuanya, semua orang dilahirkan dalam kesucian Islam. Walakinna abawahu, tetapi bapak duamu yumat ya Yunasironi betul, insyaallah membuatnya menjadi Nasrani, wa yuhawidani, apa tu lagi? Walakinna abawahu yuhawidani, wa Yunasironi, wa yumajjisani, membuat Yahudi, membuat Nasrani, membuat Majusi. Semua orang mereka dilahirkan dalam kesucian agama Islam, tetapi orang tuanya yang membuat mereka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Mereka memberikan hikmah kepada kita. Semua manusia itu dilahirkan kecewa, tapi orang itu tempat lahir pasti bagus. Yang sayang lingkungan itu mempengaruhi. Bapak juga mungkin mempengaruhi, kancana itu mempengaruhi. Setiap hari nyatanya bagus-bagus aslinya. Tapi kalau tidak diajarkan dengan kebaikan, nilai-nilai tentang agama, maka akhirnya nanti akan terbawa kepada keganasan kehidupan. Karena kehidupan sekarang itu adalah kehidupan yang mengandalkan kekuatan. Kehidupan yang mencari kepuasan, bukan mencari kebahagiaan. Jadi semakin masyarakat odi nikah tengku cuma nyari besek, otaknya cuci untuk selalu nyari besek. Dengan mencari uang, menghalalkan berbagai macam cara, sampai akhirnya menghilangkan kepada tujuan utama kita hidup di dunia, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si sing anak itu nyandes kita ya, ada apa nyandes kita ya kan? Sehingga ada lo tahu busana orang soki, orang soki itu busana. Mari aku lo busana dharma, mau kapil baca, taruh mobil baca, taruh rumah baca, makan senyaman baca, dia baca, akhirnya busana. Mencari petualangan baru, mudah karena bine siapa pun bisa. Akhirnya karena kurang tantangan, mudah bine orang. Akhirnya karena kurang tantangan, mencari kekuasaan. Bukan lagi kekayaan, tapi kekuasaan.
Itu kebenarannya begitu. Itu coba main game. Rekor, oleh ini bisa kalah, jadi itu. Tapi mau hede kebal, hede soki, lo butuh diamond, lo butuh apa? Hilang lah itu. Susah. Apa dengan dia main Free Fire, omongan kimir, dan ngomong hede tembak lo mati. Ya benar. Pakai apa dengan kiko nongkoki dalam tumbuh hitungan sampai tanpa dalam tumbuh hitungan dia menghede tembak mati lentar dia tembak tembak sedangkan hede nyelte langsung mati. Akhirnya permainan itu menjadi bosan. Hidup sama seperti itu. Maka Allah Ta'ala nyiptakan berbagai macam dimensi kehidupan, bersoki, bermiskin, bersehat, bersakit, beres, beromat dan lain sebagainya. Itu sebagai dinamika. Malah manusia lobo. Jadi mungkin menganggap saya teori karena kamu ya masih muda, tidak pernah mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Tapi itulah kebenarannya. Makanya banyak orang soki itu nyari kesibukan. Oh, di situ soki, pesel ada banyak nyari kesibukan naik ke gunung, ya, naik. Baru nyari kesibukan atur terjun payung kalau tak ada pas usaha terjun, orang soki kaki. Orang miskin nggak ada sempat atur terjun payung. Coba jual telur gulung nggak apa ada kadidan, kalau ada sempat, ya jual gulung terjun payung dan lain sebagainya. Mungkin naik gunung juga banyak orang miskin naik gunung. Bahkan kayak boleh juga. Porter ya, karena naik gunung dia. Orang desa biasa makan tela kusen, roti. Orang kota biasa makan roti kusen, tela. Ya aja. Ya seperti itu. Makanya kenali dirimu. Hede mondok Allah sebusan oleh ngaji dok, ajar dok, teroboy. Masan boyo nang disa apa saya kelakuan? Bosan dia. Pala aku sarah lakona. Pangkat pagi kalau betok mulai maksud. Nyelo kakil stop. Akhiran kuatanya dalam ni saya tepat sandi jauh di guru lulus dan menjauh. Nyamanan kaman dalam hidup dia lakon. Aduh nyamanan mau hidup dia. Mau hidup kulit yang tinggal tojuk ngakan tedu ngatai kok. Ajar. Lalu ada sarah, ojang kadang lo ojang, kalau kayak ngamain balik kok. Coba berenang luar kain tok kulit terus oleh PC mulai pagi kadang lo kuida dengan baru oleh pesan pokok sekolah siang. Nambah kulit PC sekolah ibu, ada kok pesan bapak ini terada. Mana es krim, mana nego, mana semangkil aku ya Allah, kayak melalui rokok dia. Jadi ada segi berpondok rek. Ayo manfaatkan masa-masa belajarmu itu. Bersakit-sakitlah, berusahalah untuk menguasai ilmu sebanyak mungkin. Karena besok itu yang akan membuatmu selamat baik dari godaan dunia ataupun bisa memuliakan diri besok di masyarakat karena kamu memegang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 orang yang dengan Allah Ta'ala tidak disapa itu adalah Syekhun Zanin wa Malikun Kadzdzab. Raja, pemerintah yang suka berdusta, pemerintah yang suka korupsi, pejabat yang suka berbohong, itu akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaran umpamanya 40 miliar, dapat ada masyarakat yang 20 miliar, mereka yang menjadi sebab dibencinya orang oleh Allah. Jadi pejabat tujuan ngomong. Jadi mau jadi pejabat, jadi pemerintah,
Waktu jujur dengan rakyat. Karena mereka adalah khadimul rakyat. Jadi mereka itu pembantunya rakyat. Makanya DPR disebut wakil rakyat. Wakil, bukan penguasa rakyat. DPR Indonesia sampai di DPR kepada ke timur neko bulan antara satu besar masalah atau karantina itu abang langsung ngakui kekuasaan ngerebut tanah rakyat, ngerosak kelakuan rakyat oleh terlalu ganti ya di DPR dan mereka punya kejadian main jaga di DPR nojo. Entah ada taruh balik modal, saya di DPR ini kalau cukup miliar. Setelah di DPR dia nak otomatis miliar. Tapi masa di DPR kan taruh balik modal dan taruh lebih. Jadi akhir orientasi jadi pejabat, benih pola taruh apotek dan rakyat melainkan taruh mengeruk kekayaan rakyat. Akibat negaranya menjadi negara yang bobrok. Dan itu jangan heran. Mulai dari zaman dulu, di zaman para raja itu sudah banyak terjadi jadi dia. Mau zaman Kanjeng Nabi bersih, zaman Sayyidina Abu Bakar bersih, Sayyidina Umar bersih, baru Sayyidina Utsman korupsi banyak terjadi. Dan Sayyidina Utsman kurang kekuasaan waktu itu. Di zaman Sayyidina Ali malah terjadi perang antar sahabat karena diadu domba. Setelah itu berhentilah yang namanya khalifah, muncul dinasti. Nah, di zaman dinasti itu banyak korupsi. Ya pada di Indonesia ya. Sampai akhirnya dinasti Islam itu runtuh. Di tahun 1800 itu peruntuknya diganti oleh negara demokrasi, negara komunis, negara kerajaan, tetap perilaku korupsi makbul. Kemauan yang sebesar dan kadang menyalahkan kekuasaan, ada yang harus dihentikan. Tapi kalau cara mampu ya. Orang yang selalu korupsi lo hendak jadi pejabat. Ulama sesoleh lo hendak jadi pejabat. Kan apa kok jadi pejabat? Dari tanggungan berat. Contoh nanggung agak TV, nanggung keluarga ya lo bapak kita dia pejabat. Gitu. Makanya ada aku kan mau jadi pejabat. Umpama berada di pangeran yang takdir jadi pejabat, jadi kementerian, jadi menteri agama, menteri pendidikan, menteri apa? Saya ingat, jangan korupsi. Niat aku teh. Dan Allah Taala tidak umat. Jangan niat terus. Malek lo rogi. Soalnya mau dihitung. Orang korupsi paling korupsi berapa miliar, tapi masa mati masuk neraka. Jadi nampak pesen berapa miliar dia. Kayak setiap oleh mobil apa namanya Land Cruiser, kalau miliar motor. Kalau miliar motor itu, kadang boleh motor di situ. Walaupun motor, jangan motor. Jadi mau beli motor kalau miliar. Pajak kan kalau juta sudah mau mental miliar, pajaknya berapa? Itu menjadi pajak berapa? Pajak kok ada BJ itu? Anu mobil itu, juta juga pajak selesai. Sekarang kena motor 400 juta. Nama ya? Nyaman nih. Ya, nyaman untung setengah, dapat 2%, setengah miliar. Sudah juta pajak. Sedap. Ya, karena lebih bakso dan ya.
berapa juta eka boleh baca. Oh, ini motor tompang lah baca. Lagi. Tapi kalau aku yang menjadi pejabat, ayo takku amanah dia. Jangan sampai korupsi. Karena itu akan merugikan kamu di akhirat. Jadi, makanya mau setia. Tidak malah harus menghindari korupsi. Jadi keleku berdana desa, pas seperti bupati, gubernur, tidak malah. Ironisnya di Indonesia, semua menteri agamanya masuk penjara. Menteri agama selama masuk penjara. Setia Gus Yakut Wahidan. Pokoknya menteri agamanya. Memang beda apa dengan menteri agama? Ya, ini kalau penjara. Menteri pendidikan masuk penjara. Iya, setia Nadiem Makarim masuk penjara. Ya, repot. Yang negara diri menteri masuk penjara, pokoknya itu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Ada kok getol lah, karena orang miskin sombong. Dia menjadi orang miskin sombong. Artinya makin miskin coba sombong. Dia membayar bisa. Orang miskin sombong. Tapi menghadis berarti pasti mungkin orangnya miskin menutupi kemiskinannya pura-pura sogi, ngocak ke orang, ngocak ke kancana, lo endang nunjuki kemiskinan dari dia bola. Mengoreng sogi sombong berdebennya, juga orang sambil mobil, langsung sombong terputeran kotak pah ngocak kayak numpak jengkol numpak pajir ulah aja kan sombong. Beda. Mungkin saya orang numpak becak bisa sombong dan macamnya. Nah, boleh numpak becak yang kali san mari pas sombong. Tengko numpak becak ini numpak pajir udah kira bagusan kita becak. Nah, sadis. Nah, situ akan cukup nyaman numpak mana? Cukup apa senyaman setia? Tuna, malam. Sesitu makan kok kres ya, dah saya kok kres, saya pas sombong tu, saya akan cukup tuna, bisa. Tapi mungkin, saya masuk tandingan diri ya. Salah orang lawan diri, aneh apa sombong dah boleh. Jadi ya, jadi ya di masuk, aku nggak akan nyatakan kres. Pak Muta, kok benar makan cukup kini loh. Ketua Kongres itu Demokrat padahal yang lama benar kan Kongres loh misalkan. Kelambing, bapak bimbung lo kelar dan melihatin seganteng, aneh bongo sombong, dah kan jalan kok benar kamu rumah ngakui apa kenapa selarang sekarang? Ya, apa? Kures, mau kabar kures. Lambina kan lambina selarang saja apa namanya? Ya? Apa kasar? Kalau makin capek tuh nggak lambina kan penyaring. Tanpa bodoh, betul. Abang nanti betul FIFA kan model nih nilai gula lain punya. Pangocak kan tanah aku segera betul apa selarang betul. Apa betul selarang? Dan benar ini waktu mana betul ada lota, ada lota. Dari saya kalau teman gong sombong, ya apa? Paling macam kau aku betul daripada ngomong ori saya maksa, ngomong lagi sombong. Silakan apa deh, betul. Tambah ramadinya itu betul. Tambah potongan di pacar sombong. Baik, kan kok benar ngenong susu, ngenong beli. Benar kok sombong. Sentare kok ora mana beresting song ayo. Bubuk rek, londi jeding nek jeding bubuk coba. Ada kata dosa. Sentare nih Pak. Nah, kalau derbi deren kok.
Mari jelok teman bongo sombong boleh. Sombong sentare itu kalau mana aduh ada. Dia bahasanya cewek aduh ada. Dari jauh aduh masanya sentare ada. Cak cewek aduh. Banyak ya anak-anak ini aduh ada ya. Nah, iya, dari aduh masanya sentare aduh ada kayak gitu. Tadi cak bongo Mau miskin je lah miskin, lo andi je lah lo andi, lajar kodus margana lo andi, ngerti? Nanti ni lah apa lo andi, sepenting pada ngakan, kenyang ada. Nanti ni lah apa makai beda lo ganteng, sepenting mau handle lebih ratin dari ganteng sama beda ganteng, ya menjar. Malah berdaya bukan kendang mau bertang pun bertang. Ayo, datang tukang hiasin kerbuyo bisa roti. Ya lebih bisa saya kerbuyo dah. Bertilah, be yourself. Jadilah diri. Tidak biarkan orang mengatakan kamu miskin. Yang penting kamu bahagia. Tak apa, tempang hendak jalan liting, lesok. Kalau jalan liting, jalan jenjejok, lo lesok. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nanti di muhadharah bisa dijadikan pidato. Rasulullah SAW bersabda ada 3 orang yang Allah Taala tidak akan menyapa kepadanya, tidak akan melihat, tidak akan berbicara dan tidak akan memujinya. Yang pertama adalah Syekhun Zanin, yang kedua adalah Malikun Kadzdzab, yang ketiga adalah Al-Ailun Mustaslim. Orang miskin sudah gitu sombong. Tuh bisa kamu jadikan pidato itu nanti kalau muhadharah atau apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu saja. Al-Fatihah. Kita dalam benak. Bismillahirrahmanirrahim.